Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini, 2 April 2024, bersama saya, Phoebe Bernadette, mari kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Meski hidup kami jauh dari sempurna, Engkau terus mengasihi kami, mengampuni kami, dan menyertai kami. Kami rindu Tuhan untuk semakin mengenal-Mu dan mendapatkan kekuatan dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami saat ini, karena hati kami siap dan terbuka untuk menerima bahkan melakukan firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema hari ini adalah menjadi baru setiap hari dengan dasar Alkitab yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 6 ayat 1 sampai 4. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyinya. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, suatu kali seorang anak muda berkata kepada saya, "Aku udah jarang banget ke gereja. Aku merasa sudah jauh dari Tuhan. Tapi mau datang ke Tuhan lagi, aku malu. Aku udah berdosa banget. Rasanya percuma aku datang ke Tuhan, bolak-balik aku jatuh lagi ke dalam dosa." Pergumulan ini akhirnya membuatnya maju mundur dalam relasinya dengan Tuhan. Saudara-saudara, barangkali bukan hanya anak muda ini saja yang pernah merasa atau berpikir demikian, melainkan ada di antara kita juga. Perbuatan dosa dapat membuat kita dihantui dengan perasaan bersalah, perasaan malu, perasaan tidak layak, sampai kita tidak sadar kita menjauh dari Tuhan dan anugerah-Nya. Memang pergumulan melawan dosa kadangkala menghasilkan dua respons yang begitu ekstrim. Ekstrim pertama seperti anak muda tadi yang merasa malu dan tidak layak lagi untuk datang kepada Tuhan. Kita membayangkan Tuhan yang telah hilang kesabaran dan siap untuk membuang kita. Adapun ekstrim kedua yang melihat anugerah Tuhan lewat dari porsinya, sehingga mereka menganggap remeh perbuatan dosa. Sudahlah, gak apa-apa, nanti juga Tuhan pasti mengampuni lagi. Dua ekstrim ini dapat muncul silih berganti jika kita gagal memahami konsep anugerah Tuhan dengan seimbang. Ekstrem pertama memudarkan konsep anugerah, sedangkan ekstrem kedua menebalkan konsep anugerah. Dalam ayat yang tadi kita baca, Paulus sedang menegur jemaat Roma yang begitu menebalkan konsep anugerah. Mereka menganggap bahwa hidup dalam anugerah artinya mereka tidak perlu menaati hukum Taurat, sehingga mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Anugerah itu dilihat seperti obat yang manjur. Tidak perlu khawatir punya penyakit tertentu. Tidak perlu khawatir tidak menjaga tubuh. Karena kalaupun sakit, aku sudah punya obatnya. Obat menjadi alasan untuk hidup sembarangan dan tidak peduli atas penyakit. Begitulah cara jemaat Roma menghidupi anugerah pada waktu itu. Anugerah menjadi alasan untuk hidup di dalam dosa. Untuk itu Paulus menegaskan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu?
Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, dan bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudara, Kristus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk turut mematikan keinginan berdosa kita. Dan ia bangkit dari maut untuk memungkinkan kita memiliki hidup yang baru. Bagaimanakah kita menyia-nyiakan kematiannya dan bermain-main dengan anugerahnya? Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Tidak ada seorang pun yang layak mendapatkan anugerah. Roma 3 ayat 23 tertulis, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Maka kalau kita mendapatkan anugerah keselamatan, itulah kasih Tuhan kepada kita. Dan biarlah respons kita terhadap anugerah adalah menerimanya dengan ungkapan syukur dan tidak memperlakukannya dengan sembarangan. Saudara, beginilah kira-kira waktu itu saya menjawab anak muda tadi. Mungkin kamu merasa jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tangannya selalu terulur bagi anak-anaknya yang mau berbalik dari dosa dan terus berjuang mendekat kepadanya. Sambutlah anugerah Tuhan dan kembali hidup dalam dekapannya. Di momen Paskah ini, ketika kita baru saja menghayati kematian dan kebangkitan Kristus, mari kita juga meresponi pengorbanannya dengan menerima anugerah itu dan menjadi baru setiap hari. Anugerah Kristus memberikan kita kesempatan untuk mengalami perubahan setiap hari. Dan mari kita gunakan kesempatan itu dengan menata hidup semakin serupa dengan Kristus, menjadi terang yang memantulkan cahaya Kristus, dan memberikan tubuh ini menjadi persembahan yang hidup. Mari berjuang menjadi baru setiap hari, jatuh dan bangkit di dalam anugerahnya. Kita berdoa. Pengorbananmu begitu mahal ya Tuhan, tapi Engkau memberikannya kepada kami secara cuma-cuma. Betapa kami sadar bahwa hidup kami begitu berharga di mata-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya hidup kami yang sudah ditebus ini dapat menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Berikan kami kekuatan pada hari ini untuk menjalani hidup yang sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.